Maha Funky. Dime tu verdad, porque ella te está sacando. Tú sabes que no estoy sufriendo, yo te lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura. Será que te llevo a la luna y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando por la calle gritando, eso me está matando. Oh no, te estaba buscando por la calle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan materi mengenai pentingnya etika dan privasi data karyawan pada mata kuliah sumber daya manusia lanjutan. Nah, pada pembahasan kita kali ini, etika dan privasi data karyawan, yang dimana setiap perusahaan itu harus memiliki data pribadi karyawan seperti nama, alamat, nomor telepon, gaji, dan juga riwayat pekerjaan. Yang dimana data tersebut harus dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan perusahaan secara benar. Dengan adanya etika dan perlindungan privasi, perusahaan dapat menciptakan kepercayaan, rasa aman, serta hubungan kerja yang baik dengan karyawan. Di sini ada transformasi digital dalam manajemen SDM dan risiko privasi. Era digital telah mengubah manajemen SDM melalui implementasi HREIS, kecerdasan buatan atau AI, dan analitik big data. Teknologi ini memungkinkan pengumpulan data karyawan secara masif untuk optimalisasi keputusan HR. Namun, transformasi ini juga membawa resiko signifikan terhadap privasi data karyawan seperti data personal, data medis, dan kesehatan karyawan, data biometrik, data perilaku dan kinerja digital, serta ancaman siber dan kebocoran data internal. Lalu ada pun etika dalam manajemen SDM dan hak privasi karyawan, yang dimana etika dalam manajemen SDM melakukan penekanan prinsip keadilan, transparansi, dan penghormatan terhadap martabat karyawan. Setiap keputusan harus bebas dari diskriminasi dan menjunjung tinggi hak privasi individu, di mana misalnya keadilan dan transparansi dalam pengelolaan data seperti non-diskriminasi dalam rekrutmen dan penggunaan data seperti hak akses karyawan terhadap data pribadi serta hak koreksi dan persetujuan atau konsen. Landasan hukum perlindungan data karyawan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2025 tentang perlindungan data pribadi menjadi dasar hukum utama dalam pengelolaan data karyawan. Data utama yaitu nama, alamat, dan email. Data sensitif yaitu kesehatan, biometrik, agama, orientasi seksual, dan catatan kriminal. Kewajiban pengendali data, memperoleh persetujuan eksplisit, menjamin keamanan data, dan transparansi penggunaan data. Hak subjek data, akses dan koreksi data, penarikan persetujuan, dan mengajukan keluhan. Tantangan privasi di era digital dan AI. Perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan membawa tantangan baru dalam pengelolaan data karyawan yang memerlukan perhatian serius dari organisasi. Risiko pengumpulan data masif, bias algoritma AI dalam kepuasan SDM, dilema etis dalam pengawasan karyawan, dan dampak hukum dan reputasi organisasi. Nah, terus ada pun dua contoh studi kasusnya. Yang pertama, dampak kasus kebocoran data user yang terjadi pada tahun 2016, di mana terjadi kebocoran data sekitar 57 juta pengguna dan driver yang menyebabkan kredensial penting yang disimpan tidak aman di backup. Data yang bocor itu seperti email, nama, nomor telepon, dan SIM. Tapi Uber tidak langsung mengumumkan kejadian ini, bahkan menutupinya selama 1 tahun dan membayar hacker sekitar kurang lebih $100.000 untuk menutupi kasus tersebut. Yang membuat Uber berdampak pada sistem keamanan data yang lemah, tidak transparan dalam menangani insiden, dan data pribadi jadi disalahgunakan, serta risiko penipuan dan kejahatan digital menjadi banyak di mana-mana. Namun kepercayaan publik menurun drastis, serta reputasi perusahaan rusak, dan juga risiko penyalahgunaan data bagi pengguna dan karyawan. Pelajarannya, perusahaan harus punya sistem keamanan
kasus 2, bias data dan etika AI di Amazon. Bagaimana bias algoritma AI berdampak pada rekrutmen? Pada tahun 2018, Amazon menonaktifkan sistem rekrutmen AI yang dikembangkan sejak 2014. Sistem ini dirancang untuk menyaring resume kandidat secara otomatis, namun terungkap memiliki bias gender yang signifikan terhadap kandidat perempuan. Data pelatihan dari 10 tahun dominasi pria. Algoritma menurunkan skor kandidat perempuan. Diskriminasi sistematis dalam proses seleksi. Pelanggaran prinsip keadilan dan transparansi. Contohnya, jika ada resume yang mencantumkan kata seperti women's, misalnya Women's Chess Club atau organisasi perempuan, sistem justru menurunkan nilai kandidat tersebut. Jadi, secara tidak langsung AI melakukan diskriminasi. Dampak dan pembelajaran dari kasus Amazon, konsekuensi bias AI dan langkah perbaikannya. Kasus Amazon menunjukkan bagaimana bias dalam data pelatihan AI dapat menghasilkan diskriminasi sistematis dalam proses rekrutmen. Sistem yang seharusnya meningkatkan efisiensi justru melanggengkan ketidaksetaraan gender yang ada sebelumnya. Contohnya, dampak rekrutmen tidak adil bagi kandidat. Contohnya, ada kandidat perempuan yang sebenarnya memiliki kemampuan bagus, nilainya otomatis lebih rendah hanya karena sistem AI bias. Pelanggaran prinsip kesetaraan kesempatan. Maksudnya, semua kandidat seharusnya punya kesempatan yang sama tanpa dibedakan gender atau latar belakang. Perlunya pengawasan etis terhadap AI. Artinya, penggunaan AI tidak boleh dilepas begitu saja. Perusahaan tetap harus mengecek apakah sistem bekerja secara adil atau tidak. Audit algoritma secara berkala wajib dilakukan. Contohnya, perusahaan harus rutin mengevaluasi sistem AI untuk melihat apakah ada diskriminasi dalam hal seleksi. Data pelatihan harus seimbang dan representatif. Maksudnya, data yang digunakan AI harus berasal dari berbagai kelompok, baik laki-laki maupun perempuan, supaya hasilnya lebih objektif. Adapun kesimpulan dari kedua kasus ini, di mana kita bisa melihat bahwa teknologi tanpa etika dapat menimbulkan masalah besar, di mana Uber menunjukkan pentingnya keamanan dan transparansi data, sedangkan Amazon menunjukkan bahwa AI harus bebas dari bias agar tidak merugikan pihak tertentu. Analisis kritis studi kasus. Sintesis dari kasus Uber dan Amazon mengungkapkan pola sistemik, kelemahan keamanan, kurangnya transparansi, dan pengabaian etika dalam penggunaan teknologi, serta berujung pada diskriminasi dan pelanggaran hukum. Analisis yang pertama yaitu keamanan data yang lemah dan tidak transparan. Banyak perusahaan yang belum memiliki sistem perlindungan data yang kuat dan tidak terbuka kepada pengguna terkait bagaimana data mereka digunakan. Yang kedua, pengabaian etika dapat menyebabkan diskriminasi. Contohnya pada kasus Amazon, di mana sistem AI justru menunjukkan bias gender dalam proses rekrutmen. Yang ketiga, bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. Perusahaan harus menjaga keamanan dan penggunaan data secara bertanggung jawab. Yang keempat, komitmen etika organisasi sangat diperlukan. Perusahaan tidak hanya fokus pada teknologi, tetapi juga harus membangun budaya dan kebijakan-kebijakan yang menjunjung tinggi etika dalam penggunaan data. Dari analisis ini dapat disimpulkan bahwa penggunaan teknologi tanpa pengawasan etika yang kuat dapat menimbulkan masalah baru seperti diskriminasi, pelanggaran hukum, dan hilangnya kepercayaan. Oleh karena itu, keseimbangan antara teknologi dan etika menjadi hal yang sangat dipentingkan. Strategi dan solusi implementasi etika data di HRM. Rekomendasi untuk manajemen data yang etis dan aman dalam organisasi.
Pendekatan komprehensif yang menggabungkan teknologi, kebijakan, dan budaya organisasi untuk melindungi privasi karyawan. Strategi yang pertama yaitu enkripsi data dan keamanan berlapis. Perusahaan perlu menerapkan enkripsi data dan keamanan berlapis untuk melindungi data karyawan dari kebocoran atau akses yang tidak sah. Yang kedua, kontrol akses berbasis peran dengan AI, di mana setiap karyawan hanya bisa mengakses data sesuai dengan tanggung jawabnya. Yang ketiga, anonimisasi data untuk analitik. Perusahaan dapat melakukan anonimisasi data, yaitu dengan menyamarkan identitas karyawan agar privasi tetap terjaga saat data digunakan untuk analisis. Yang keempat, pelatihan etika dan audit berkala. Perusahaan juga perlu melakukan pelatihan etika kepada karyawan serta melakukan audit secara berkala untuk memastikan bahwa penggunaan data sudah sesuai dengan aturan. Yang kelima, implementasi sistem HR yang etis. Perusahaan harus mengimplementasikan sistem HR berbasis teknologi yang etis, transparan, dan tidak bias agar keputusan yang dihasilkan lebih adil. Dari strategi ini dapat disimpulkan bahwa implementasi etika data dalam HRM membutuhkan kombinasi antara teknologi yang aman, kebijakan yang jelas, serta kesadaran etika dari seluruh karyawan. Nah, adapun kesimpulan dan sarannya yang akan dibahas oleh teman kita, Kalen. Yang pertama adalah prinsip dasar etika SDM. Dalam manajemen SDM, etika bukan sekedar aturan formal, melainkan komitmen organisasi terhadap keadilan, transparansi, dan penghormatan atas martabat manusia. Intinya, setiap kebijakan mulai dari rekrutmen hingga kompensasi harus bebas dari bias atau diskriminasi. Kita harus memastikan bahwa setiap individu diperlakukan secara setara berdasarkan kompetensinya. Yang kedua adalah keadilan dan transparansi data. Salah satu manifestasi etika yang paling nyata saat ini adalah bagaimana kita mengelola data karyawan. Ada 3 poin utama yang harus kita pegang teguh. Yang pertama adalah non-diskriminasi, di mana pengguna data harus objektif, terutama dalam proses rekrutmen agar tidak ada kelompok yang dirugikan secara sepihak. Yang kedua, hak akses dan koreksi, di mana karyawan memiliki hak penuh untuk mengetahui data apa saja yang disimpan perusahaan tentang mereka dan berhak memperbaiki jika terdapat informasi yang tidak akurat. Yang ketiga adalah persetujuan, di mana segala bentuk pengguna data pribadi harus didasari oleh persetujuan eksplisit dari karyawan yang bersangkutan.